Presiden Joko Widodo mengungkapkan mendapatkan banyak ancaman saat ingin mengambil alih PT Freeport Indonesia. Mulai dari ancaman Papua akan lepas dari Indonesia, ancaman digulingkan, hingga proyek hilirisasi yang mau digagalkan. Seperti diketahui, pada tahun 2018, Indonesia berhasil memiliki 51% saham Freeport setelah berpuluh tahun lamanya cuma memiliki 9%. Menguasai 51% saham PT Freeport. Pada 2018 lalu, kini Jokowi kembali menyatakan pemerintah akan menambah penguasaan atau kepemilikan saham Freeport hingga 61% dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta pada Kamis 19 September 2024. Jokowi menceritakan menguasai Freeport bukanlah perkara mudah. Ia mengaku banyak mendapat bisikan dari pihak lain tentang adanya berbagai ancaman ketika berupaya mengambil alih perusahaan tersebut. Mulai dari ancaman Papua lepas dari Indonesia, hilirisasi yang mau digagalkan, hingga upaya penggulingan dirinya sebagai presiden. Pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita. Berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Penambahan kepemilikan saham Indonesia di Freeport hingga 61% sudah beberapa kali disampaikan Jokowi. Menurut Jokowi, dengan penambahan kepemilikan jumlah saham Freeport, maka secara otomatis akan menambah keuntungan bagi negara. Diperkirakan 70 hingga 80% keuntungan Freeport bakal masuk ke kas negara. Bentuk pemasukan itu berupa royalti, PPh badan, PPh karyawan, bea ekspor hingga bea keluar. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.